Marah. Mungkin kita pernah merasakan marah, atau bahkan kita sering marah. Tanpa kita sadari, ternyata banyak sekali kerugian bagi orang yang suka marah. Apa saja kerugian itu? Sang Buddha menjelaskan dalam Anguttara Nikaya, "Oh para biku, ada 7 hal yang merugikan baginya yang diliputi oleh kemarahan, baik ia seorang wanita ataupun seorang pria." Apakah 7 hal itu? 1. Orang suka mengharapkan musuhnya demikian, semoga ia menjadi jelek. Mengapa demikian? Karena ia tidak merasa senang jika musuhnya cantik. Dalam marahnya, orang itu terus dihantui dan dikendalikan oleh kemarahan, sehingga meskipun ia sudah mandi dengan bersih, memakai minyak wangi, rambut tersisir rapi, dan berpakaian putih-putih, masih saja ia nampak jelek karena kemarahan terus meliputinya. Inilah kerugian pertama yang dialami seorang yang marah. Orang juga suka mengharapkan musuhnya demikian, semoga ia tidak bisa tidur. Mengapa demikian? Karena ia tidak merasa senang jika musuhnya bisa tidur dengan nyenyak. Dalam marahnya, orang itu terus dihantui dan dikendalikan oleh kemarahan, sehingga meskipun ia berbaring di atas ranjang yang empuk beralasan kulit rusa dengan bantal di kepala dan di kakinya, masih saja ia tidak bisa tidur karena kemarahan terus menghantuinya. Inilah kerugian kedua yang dialami seorang yang marah. Orang juga suka mengharapkan musuhnya demikian, semoga ia tidak beruntung. Mengapa demikian? Karena ia tidak merasa senang jika musuhnya beruntung. Dalam marahnya, orang itu terus dihantui dan dikendalikan oleh kemarahan, sehingga ia mengira yang baik sebagai yang buruk, dan yang buruk sebagai baik. Hal ini berlaku dalam segala hal, sehingga membuahkan kemalangan baginya, karena ia selalu diliputi kemarahan. Inilah kerugian ketiga yang dialami seorang yang marah. Orang juga suka mengharapkan musuhnya demikian, semoga ia tidak menjadi kaya. Mengapa demikian? Karena ia tidak merasa senang jika musuhnya kaya. Dalam marahnya, orang itu terus dihantui dan dikendalikan oleh kemarahan, sehingga betapapun ia mengumpulkan kekayaan dengan susah payah, dengan kedua tangannya sendiri secara sah, masih saja pemerintah mengambil kekayaan dalam bentuk benda, karena ia selalu diliputi kemarahan. Inilah kerugian keempat yang dialami seorang yang marah. Orang suka mengharapkan musuhnya demikian, semoga ia tidak termansur. Mengapa bisa demikian? Karena ia tidak merasa senang jika musuhnya menjadi termansur. Dalam marahnya, orang itu terus dihantui dan dikendalikan oleh kemarahan, sehingga kemansyuran yang telah dicapainya dengan tekun menjadi hilang, karena ia selalu diliputi kemarahan. Inilah kerugian kelima yang dialami seorang yang marah. Orang juga mengharapkan musuhnya semoga ia tidak memiliki teman. Mengapa bisa demikian? Karena ia tidak merasa senang jika musuhnya memiliki banyak teman. Dalam marahnya, orang itu terus dihantui dan dikendalikan oleh kemarahan, sehingga teman-teman, kenalan, dan kerabat yang dimilikinya pun lari menyingkir, karena ia selalu diliputi kemarahan. Inilah kerugian keenam yang dialami oleh seorang yang marah.
Orang juga suka mengharapkan musuhnya, semoga ia terlahir kembali di alam-alam menyedihkan setelah kematiannya. Mengapa demikian? Karena ia tidak merasa senang jika musuhnya dilahirkan kembali di alam yang menyenangkan. Dalam marahnya, orang itu terus dihantui dan dikendalikan oleh kemarahan. Ia pun melakukan perbuatan buruk dengan tubuh, ucapan, dan pikirannya. Sehingga setelah kematiannya, ia terlahir kembali di alam-alam yang menyedihkan, karena ia selalu diliputi kemarahan. Inilah kerugian ketujuh yang dialami seorang yang marah. Seperti Dhamma pada syair 5, karena permusuhan tidak dapat dikalahkan dengan kebencian, melainkan dengan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Demikianlah kerugian-kerugian yang kita alami apabila kita marah. Namun terkadang, tidak hanya kita marah kepada orang lain, tetapi terkadang orang lain marah kepada kita. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi orang yang marah kepada kita? Sang Buddha telah mengajarkan ada 5 cara untuk menghadapi orang yang marah. Apakah yang kelima itu? Yang pertama, dengan memancarkan cinta kasih. Kemarahan akan reda. Kedua, dengan belas kasih. Kemarahan akan reda. 3. Dengan ketenangan batin, kemarahan akan reda. 4. Dengan melupakan orang itu, kemarahan akan reda. Kelima, dengan merenungkan, setiap orang adalah pemilik perbuatannya, pewaris perbuatannya, terlahir karena perbuatannya, dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, maka kemarahan akan reda. Inilah 5 cara untuk menghadapi orang yang marah. Dengan kita mengetahui kerugian-kerugian saat marah dan cara menghadapi orang yang marah, semoga di kehidupan yang mendatang kita tidak lagi marah dan tidak lagi terkena marah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.